Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krisna pun jadi sering membawa si Abu Monyet ke tempat cuci mobil dan Krisna juga meminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak lagi. Nah, kenapa bulu kuduk Krisna ini tiba-tiba naik gitu, dia merinding banget. Sambil nyetir, Krisna membaca doa terus-menerus di dalam hati. Namun lagi-lagi suara tangisan bayi itu muncul. Nah, karena merasa ada yang gak beres, dia terus mengecek kaca depan, kaca mobil itu untuk memastikan keadaan di belakang. Krisna ini sempat bertatap-tatapan sama sosok perempuan itu hingga akhirnya Krisna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak Krisna pun langsung keluar dari dalam mobilnya, tapi karena udah tengah malam pada saat itu, di luar pun gak ada orang gitu, sepi banget. Sampainya di rumah, keringat dingin ini terus mengucur dari tubuhnya Krisna. Dia mau coba tidur gitu, tapi nggak bisa karena pas dia coba merem, dia selalu terbayang-bayang sama hantu gentayangan yang tadi ada di mobil. Nah, pas lagi di perjalanan, sosok hantu gentayangan itu muncul lagi dengan tiba-tiba di jok belakang. Karena saking kagetnya, Krisna akhirnya tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga dia kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Tapi alhamdulillahnya, Krisna dan temannya ini nggak apa-apa, mereka selamat dan hanya mengalami luka-luka kecil, luka lecet di bagian tangan. Hai Basti, kembali lagi bersama aku, Ara Ferdian di Horor Gak Sih? Di episode kali ini aku akan menceritakan kembali kisah viral yang diposting sama akun @iburumahTangga9 di Twitter. Cerita ini berjudul Ibu dan Bayi Itu. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krisna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia baru aja mendapatkan bonus dari kantornya. Jadi Krisna ini mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sama perusahaannya. Nah, berhubung bonus itu cukup besar, dia pun langsung berencana untuk membeli sebuah mobil. Krisna pada saat itu memiliki seorang istri yang lagi hamil muda. Karena dia ingin membahagiakan istrinya yang lagi hamil muda itu, dia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang sesuai sama uang yang dia punya. Krisna berencana untuk membeli sebuah mobil bekas, biar harganya tuh bisa lebih murah dan bisa dibayar secara cash gitu. Singkat cerita, akhirnya Krisna ini menemukan mobil yang pas di hatinya dan sesuai sama budget, yaitu mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krisna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa udah cocok dan pas mobilnya, akhirnya Krisna bersepakat dengan bapak tersebut untuk membeli mobilnya. Nah, setelah mobil itu dibeli, pastinya Krisna dan istrinya senang banget. Mereka jadi bisa pergi kemana aja tanpa harus pakai mobil kantor lagi karena mereka udah punya mobil sendiri. Mobil itu bahkan udah dikasih panggilan kesayangan, yaitu si Abu Monyet, karena warnanya abu-abu. Namun, baru beberapa hari mobil itu di rumah, dari si Abu Monyet ini selalu tercium bau amis darah. Krisna dan istrinya pun selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru adanya binatang yang mati atau bangke gitu ya, yang mengeluarkan darah. Tapi semua itu nggak membuahkan hasil karena ternyata nggak ada apapun. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krisna pun jadi sering membawa si Abu Monyet ke tempat cuci mobil dan Krisna juga meminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak lagi. Tapi tetap aja bau amis itu tuh masih tercium ketika mobilnya udah sampai di rumah. Selain itu, pas mereka mengendarai mobil di malam hari, selalu aja terdengar suara tangisan bayi. Meskipun suara tangisan bayinya ini samar-samar, nggak begitu jelas, tapi tetap aja kan suara bayi ini tuh mengganggu mereka gitu. Hingga akhirnya Krisna pun berencana untuk membawa mobilnya ke paranormal atau ke orang yang bisa lah tahu gitu cara menyelesaikan permasalahan mobil itu. Karena menurutnya ini udah bukan permasalahan yang biasa terjadi lagi. Tapi karena kesibukan pekerjaannya, akhirnya rencana ke paranormal ini tuh kayak ditunda-tunda terus sama Krisna. Sampai akhirnya pada kejadian di suatu malam, Krisna harus pulang larut malam karena lembur di kantor. Jadi dia tuh baru pulang sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan pulang, dia terus mencium bau amis darah. Nah, ketika jaraknya sampai ke rumah itu tinggal 3 km lagi, which means udah deket, entah kenapa bulu kuduk Krisna ini tiba-tiba naik gitu, dia merinding banget. Sambil nyetir, Krisna membaca doa terus-menerus di dalam hati. Namun lagi-lagi suara tangisan bayi itu muncul. Bahkan terdengar lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. Dan akhirnya Krisna pun mulai curiga kalau ada yang nggak beres. Nah, karena merasa ada yang nggak beres, dia terus mengecek kaca depan, kaca mobil itu untuk memastikan keadaan di belakang. Pas ketiga kalinya dia melihat ke kaca depan, ternyata ada sosok wanita yang sedang menggendong bayinya yang lagi duduk di jok belakang mobilnya.
Krisna ini sempat bertatap-tatapan sama sosok perempuan itu hingga akhirnya Krisna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak Krisna pun langsung keluar dari dalam mobilnya, tapi karena udah tengah malam pada saat itu, di luar pun gak ada orang gitu, sepi banget. Berkali-kali Krisna membaca doa sambil melihat lagi ke dalam mobilnya apakah makhluk tersebut masih ada apa enggak. Dan pas dilihat ternyata di belakang jok mobil kosong alias nggak ada siapa-siapa. Nah meski jarak rumahnya udah semakin dekat, tetap aja nih Krisna nih bingung. Ini gue harus lanjutin perjalanan atau gimana? Karena kalau gue masuk lagi ke dalam mobil takut ditampakin lagi sama penampakan itu. Kalau di luar juga nggak ada yang bisa nolong jam segitu ya kan. Nah akhirnya setelah berusaha untuk menenangkan diri sejenak, Krisna memutuskan untuk ya udahlah pulang aja gitu kan. Nah sebelum dia masuk mobil, gak lupa dia juga baca ayat kursi terlebih dahulu biar terhindar dari hal-hal yang kayak tadi lagi niatnya kayak gitu. Ketika udah memasuki mobil, Krisna ini melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan gak ada siapa-siapa di jok belakang. Oke dia jalan lah tuh dan baru melaju berapa meter doang, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi tapi kali ini tepat di belakang Krisna. Jadi jok di belakang supir gitu ya. Dibarengin sama bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak Krisna langsung membaca ayat kursi dengan diteriakkan. Karena Krisna baru pertama kali melihat makhluk yang tak kasat mata, dia menyetir sambil gemeteran bahkan sampai nangis gitu. Keringat panas dingin pun keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, dia akhirnya langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke dalam garasi karena dia udah saking ketakutan. Nah sesampainya di rumah, keringat dingin ini terus mengucur dari tubuhnya Krisna. Dia mau coba tidur gitu tapi nggak bisa. Karena pas dia coba merem, dia selalu terbayang-bayang sama hantu gentayangan yang tadi ada di mobil. Nah keesokan harinya, Krisna langsung demam tinggi dan ternyata istrinya juga sempat bingung ketika melihat mobil suaminya ini diparkir sembarangan di depan rumah. Tapi Krisna nggak berani cerita apa-apa ke istrinya karena istrinya juga kan lagi hamil muda ya. Jadi Krisna ini takut kalau dia cerita istrinya nanti jadi ketakutan, terus kepikiran dan berujung stres. Jadi nggak baik untuk janinnya gitu. Nah selang beberapa hari Krisna udah sembuh, namun dia masih trauma untuk menaiki si abu monyet. Karena bau amis masih terasa, akhirnya dia memutuskan untuk membawa si abu monyet ini ke kiai yang bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Krisna ditemanin sama temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Nah pas lagi di perjalanan, sosok hantu gentayangan itu muncul lagi dengan tiba-tiba di jok belakang. Karena saking kagetnya, Krisna akhirnya tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga dia kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Tapi alhamdulillahnya Krisna dan temannya ini nggak apa-apa, mereka selamat dan hanya mengalami luka-luka kecil, luka lecet di bagian tangan. Krisna pun segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya itu. Nah tak lama kemudian banyaklah warga yang melintas menolong Krisna dan temannya untuk ditenangkan. Dan menurut warga sekitar, tempat itu tuh memang sering banget terjadi kecelakaan tunggal. Dan Krisna adalah salah satunya. Tapi Krisna nggak cerita bahwa dia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek pun datang untuk membawa mobilnya dan Krisna dijemput sama saudaranya. Dan selama di perjalanan di mobil saudaranya ini terus-terusan bertanya, kenapa, kok bisa sih, kronologinya gimana, kenapa bisa kecelakaan gitu kan. Krisna juga akhirnya tanya sama temennya gitu, lo sebenarnya ngelihat gak sih sosok penampakan yang ada di jok belakang mobil? Tapi ternyata temannya ini gak melihat apapun, malah dia tuh heran kenapa Krisna tadi tiba-tiba kaget dan banting setir. Krisna pun jadi heran gitu, kenapa cuma dia aja yang ngelihat penampakan wanita itu. Krisna benar-benar kepikiran banget sama mobilnya hingga akhirnya dia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi, Kiai yang tadi. Dan tanpa basa-basi, Krisna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialaminya. Kiai Muhi sebenarnya ingin mengecek mobilnya secara langsung gitu ya, tapi berhubung mobilnya ini masih di bengkel jadi nggak bisa. Kiai Muhi pun bilang gitu bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka biasanya sebelumnya itu ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi Krisna disarankan oleh Kiai Muhi untuk menemui pemilik mobil yang sebelumnya. Nah sebelum pulang Krisna pun dikasih beberapa botol air agar lebih tenang gitu sama Kiai Muhi. Keesokan harinya sepulang dari kerja, Krisna langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya yang kita sebut aja namanya Pak Yahya. Krisna mengutarakan maksud kedatangannya dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpanya terkait mobil itu. Mendengarnya, Pak Yahya ini langsung kaget
Karena selama dia memakai mobil itu, dia tuh nggak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Dia juga nggak pernah berlaku atau berbuat sesuatu yang janggal terhadap mobil tersebut sampai mobil itu dihuni makhluk halus tersebut. Krisna jadi buntu gitu, kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya Krisna pun pamit dan Pak Yaya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk yang tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yaya, Krisna mendapatkan telepon dari orang bengkel. Katanya karyawan bengkel di sana sering ngelihat sosok wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobil Krisna si Abu Monyet. Mereka pada ketakutan dan baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Krisna akhirnya langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini bisa dilakukan secepat mungkin karena makhluk ini juga udah mulai menampakkan dirinya ke siapa aja. Pak Yahya pun setuju dan beberapa hari setelah itu mereka langsung datang ke bengkel mobil di sore hari. Setelah bengkelnya tutup, mereka ini meminta izin sama pemilik bengkel bahwa mereka akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau ini mengenalkan dirinya sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana selain ada Krisna, Pak Yaya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobilnya kemudian dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam maupun luar dipercikan air oleh Pak Hadi sambil berdoa di dalam mobil tersebut. Nah, ketika Pak Hadi ini sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Nah, sontak semua yang ada di bengkel itu langsung ketakutan. Pak Hadi pun langsung keluar dari mobil dan memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi dan ditanyalah sama Pak Hadi, "Ini siapa?" gitu kan. Terus dia jawab, "Saya Reni," katanya. Terus ditanya lagi, kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil ini?" kata Pak Hadi kan. Terus dia bilang, "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. Kemudian ditanya lagi sama Pak Hadi, "Kamu meninggal kenapa?" gitu. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni sebanyak 3 kali. Entah siapa Doni itu, Krisna nggak kenal, tapi raut muka Pak Yaya pada saat itu tuh langsung berubah. Dia tuh kayak kaget dan gugup. Dan ternyata si Doni ini adalah anaknya Pak Yahya yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Pas denger itu, Krisna langsung kaget. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan gitu kan. Krisna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Doni dan Reni. Karena mungkin si Doni ini sebenarnya tahu sosok perempuan yang bernama Reni ini. Akhirnya mereka menyudahi ruat mobil ini dan langsunglah Krisna ikut Pak Yahya pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni pada saat itu sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya kepadanya. Nah, ketika mereka menanyakan nama Reni kepada Doni, reaksi Doni ini langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni, begitu juga dengan Krisna. Mereka mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini dan apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata Reni ini adalah pacarnya Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya pacaran mereka ini memang bukan hanya sekedar pacaran biasa gitu. Pacarannya itu udah melewati batas dan akhirnya Reni itu hamil. Awalnya Doni bersedia untuk bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni tuh berjanji akan menikahi Reni jika udah lulus ujian SMA kelas 3. Dia kan lagi kelas 3 nih. Jadi kalau bentar lagi udah lulus barulah si Doni ini mau tanggung jawab nikahin Reni. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni ini harus menunggu dan menutupi perut buncitnya dulu. Tapi di malam itu, Reni minta tolong pada Doni bahwa dia tuh lagi ngerasain mules. Dia sepertinya akan melahirkan. Jadi dia minta tolong sama Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu Monyet yang saat itu masih menjadi milik ayahnya. Sebelumnya Reni ini tuh hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya udah meninggal. Jadi karena ayahnya itu sibuk kerja, ayahnya tuh kayak nggak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya nggak ada yang curiga. Tapi kayaknya emang beberapa orang yang ditemuin kayaknya kalau hamil di luar nikah tuh emang perutnya tuh kayak nggak kelihatan gitu loh kalau diumpet-umpetin, kayak kecil aja gitu. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni ini merasakan sakit mulas di perutnya.
Doni dan Reni pun panik, mereka nggak tahu harus berbuat apa, tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikirannya Doni. Dia langsung membekap mulutnya Reni sampai Reni kehabisan nafas. Reni pun meninggal saat itu juga, sedangkan bayinya waktu itu masih hidup sebenarnya. Bayinya laki-laki, namun karena setan juga udah menguasai pikirannya si Doni ya, makanya bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni juga. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman aja dan nggak ada yang mengetahuinya. Nah, ketika mendengar cerita lengkap dari Doni, anaknya, Pak Yaya ini langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan hilaf, dan Pak Yaya pun akhirnya mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah mereka melapor ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, mereka langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Dan ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan. Mungkin di kecelakaan tersebut Reni tuh sebenarnya mau menunjukkan menunjukkan jasad dirinya kepada Krishna, tapi tidak disadari oleh Krishna. Akhirnya jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga beserta bayinya yang telah dilahirkan. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan nasib mobil si Abu Monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Dan sampai saat ini juga, jika Krishna sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar suara tangisan bayi di mobil itu dan bau amis masih suka tercium juga. Nah, cerita ini hanya Krishna yang tahu aja dan sengaja dia nggak kasih tahu ke istrinya hingga saat ini karena karena istrinya ini seorang yang sangat penakut banget. Gitu. Well, pasti itu dia tadi cerita ibu dan bayi itu. Jujur menurut aku ini serem banget sih. Gimana menurut kalian? Anyway, to all of us, para Basti khususnya, please, apapun yang kalian lakuin, itu hak kalian sebenarnya. Tapi jangan lupa kalau semua jalan yang kita ambil tuh pasti ada resikonya, dan kita harus bisa bertanggung jawab. Oke Basti, thank you so much for watching this video. Don't forget to give a thumbs up, comment, dan subscribe. Dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. Bye!